Selamat petang, Pak Endang. Petang. Baik, Pak Endang, sudah mendengar putusan dari Mahkamah Konstitusi, bagaimana tanggapan buruh sejauh ini? Iya, kami ambil bagian tadi terkait pengawalan sidang putusan, dan kami dari buruh sebagiannya adalah bersyukur. Tapi sebagiannya lagi tetap masih kecewa terhadap Mahkamah Konstitusi karena tidak jelas utuh 100% isi daripada putusannya adalah berpihak kepada buruh, khususnya bagaimana tentang cipta kerja masih juga sekarang masih bisa diberlakukan. Tapi untuk 2 tahun ke depan agar pemerintah bersama DPR merevisi kembali. Nah, itu celahnya ada di situ. Jadi kami masih ada kecewa juga kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi memang gugatan buruh untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini ditolak, tapi di situ ada celah juga buruh untuk ikut terlibat dalam nanti perbaikan seperti itu, Pak Endang? Iya, untuk 2 tahun ke depan buruh akan minta dilibatkan ya. Karena kalau saat ini kan kemarin itu buruh tidak dilibatkan, makanya Mahkamah Konstitusi juga di sini menyampaikan tentang cacat formilnya terkait buruh tidak dilibatkan. Akan tetapi undang-undang ini masih bisa diberlakukan kecuali ada item ketiga terkait peraturan-peraturan yang baru daripada turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak boleh diciptakan kembali. Tapi yang bagi yang sudah berjalan ini tetap masih bisa dilaksanakan, PP 35, 36, 37 seperti itu. Pak Endang, buruh tadi ada yang bersyukur, tapi ada juga yang merasa kecewa. Jadi bagaimana ke depan menyatukan suara buruh? Karena ini mengawal perbaikan harus dilakukan secara bersama-sama, Pak Endang. Ya, kami dari Federasi Lem melalui DPP nanti bergerak juga ke konfederasi, meminta juga nanti ke DPR untuk melakukan revisi terhadap persyaratan yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap cacat formil, dan kami ingin ada paling tidak revisi-revisi khususnya terkait cipta kerja, di mana tentang efisiensi, PHK, dan juga pengupahan bisa dirubah di situ. Nah, karena kami dikasih ruang 2 tahun, semoga itu bisa cukup untuk melakukan lobby-lobby, aksi pengawalan langsung, dan juga pendekatan-pendekatan khususnya kepada pemerintah dan DPR untuk kembali membuka cipta kerja, mendapatkan masukan dari kami buruh khususnya dari Federasi Logam Elektronik dan Mesin. Baik, kami juga ingin kembali tampilkan kepada pemirsa Kompas TV, Pak Endang, bagaimana konsekuensi yang harus dijalankan oleh pemerintah dan juga DPR soal perbaikan ini. Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk DPR dan pemerintah melakukan perbaikan selama 2 tahun ke depan, dan jika dalam 2 tahun tidak selesai perbaikannya, maka undang-undang lama berlaku lagi. Saya ingin tanya ke Pak Endang, kalau misalkan ada undang-undang lama berlaku lagi, undang-undang ketenagakerjaan, bagaimana tanggapan buruh soal ini? Nah, itu ya harapannya sebenarnya. Jadi ada peluang, memang di situ ada peluang pada saat ini tidak direvisi, maka undang-undang ketenagakerjaan diberlakukan, itu harapannya secara tidak langsung artinya mencabut daripada undang-undang cipta kerja. Itu nanti kami dimatangkan di DPP, di konfederasi, bagaimana strategi nanti ke depan untuk melawan pemerintah dan juga DPR, di mana tidak pro buruh. Nah, jadi ada peluang untuk kembali kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan jika tidak direvisi. Baik, Pak Endang, boleh dijabarkan kepada kami sedikit saja soal perbedaan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang dipersoalkan buruh? Beberapa poin saja bisa disebutkan oleh Anda, Pak Endang. Ya, baik. Terutama terkait tentang efisiensi ya. Efisiensi, kalau di Undang-Undang 13 itu terkait efisiensi tidak boleh melakukan efisiensi apabila perusahaannya tidak tutup permanen. Tapi di Cipta Kerja diatur di situ di pasal 155, di PP 35, bagaimana efisiensi bisa diberlakukan pada saat perusahaan. Di PP 35 diatur perusahaan kalau mengalami kerugian terus-menerus. Yang kedua, perusahaan mencegah kerugian. Nah, itu bisa dilakukan efisiensi, dan nilai kompensasinya untuk mencegah kerugian 1 kali, untuk perusahaan yang rugi terus-menerus itu kompensasinya 0,5 daripada uang pesangon yang kurang lebih 9 bulan. Nah, yang kedua untuk PP 36 juga sama, di mana yang mengatur tentang upah itu
berbeda dengan PP 78 tahun 2015. Kita kalau PP 78 masih melibatkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tapi untuk PP 36 tidak melibatkan. Baik. Itu sangat kecil sekali. Itu signifikan perbedaannya. Pak Endang, kita tunggu nanti bagaimana pengawasan dan juga kontribusi dari buruh. Semoga juga kita harapkan dilibatkanlah untuk pembahasan ini agar ke depan bisa win-win solution soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ada 2 tahun batas yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Endang telah meluangkan waktu bersama kami dalam program Kompas Petang.